Oke, selamat pagi Pak Herudin. Selamat pagi. Pak Herudin boleh jelaskan nih kedatangannya kemari nih dalam rangka apa nih? Ya, kedatangan kita kemari dalam rangka mengklarifikasi atau menjelaskan secara aturan seperti apa sih proses dana donasi itu disalurkan dan apakah pemberian terhadap sumbangan terhadap Agus yang mengalami musibah ini dapat dikategorikan dana sosial atau tidak, karena itu sifatnya langsung ke rekening Agus, Pak. Ya, jadi kita mau nanyakan, bagaimana sih prosedur penerimaan dana sosial seperti itu, Pak? Dalam ilmu pekerjaan sosial. Mohon maaf, Pak, ngomong Bapak dari bagian apa dulu, atau dari dinas mana? Gitu? Baik, Mas Herudin. Baik Bang Herudin ya. Saya Salamun sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Suku Dinas Sosial Jakarta Barat. Terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh Bang Herudin, Prosedur penggalangan dana sosial seperti apa, Pak? Jadi maaf saya bicara umumnya dulu ya. Iya. Jadi yang namanya pemberian sesuatu itu bisa bersifat satu charity dan satu bersifat profesional. Iya. Charity itu artinya sumbangan dilakukan dengan sukarela antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kalau profesional berarti memang ada proses yang harus dilewati tahapnya untuk mencapai pemberian bantuan tersebut, gitu ya. Kalau yang charity berarti sudah, kalau dalam hukum Islam tangan kanan memberi, tangan kiri sudah nggak boleh mempermasalahkan, nggak boleh tahu sedekah, dan itu sudah jangan dipikirkan lagi apa yang sudah saya berikan gitu. Tapi kalau untuk pemberian bantuan yang memang profesional gitu ya, dilakukan secara profesional, itu punya tahap-tahap tertentu ya. Setiap daerah punya kebijakan masing-masing ya. Dalam kebijakan kami, pengumpulan uang itu secara profesional berarti memang harus izin dulu. Izin kemana, Pak? Instansi setempat. Kalau di kami Jakarta Barat berarti Suku Dinas Sosial Jakarta Barat. Kalau di wilayah lain berarti saya nggak tahu ya, karena kebijakannya berbeda gitu. Namun demikian, kalau instansi yang resmi pasti memperlakukan seperti itu ya, seizin. Kemudian kalau memang bantuan itu diberlakukan secara charity gitu ya, berarti bisa ada deal atau tidak gitu ya. Kalau memang ada deal berarti antara antara fasilitator yang memberikan bantuan dengan yang diberikan bantuan itu pasti ada deal tertentu. Pemberian bantuan itu digunakan untuk apa, kemudian kalau ada penyalahgunaan itu langkah-langkahnya dilakukan seperti apa, seperti itu, Bang. Oke, Pak, dalam kasus penggalangan dana Agus dengan Yayasan Nopi ini, kejadiannya ketika dalam podcast Denny Sumargo ya. Nah, dalam podcast Denny Sumargo ada penggalangan dana. Nah, di situ sudah disiapkan dua rekening Agus dan rekening yayasan. Tapi rekening Agus yang banyak masuk, nilainya sampai 1,5 M ya, 1,5 M, 1,5 M. Nah, di kemudian hari karena didapat informasi dipakai untuk kepentingan pribadi, ya kan, dipakai untuk kepentingan pribadi, akhirnya Nopi menghubungi Agus atau menyampaikan ke Agus itu dipakai untuk berobat, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk dikasih ke saudara. Nah, yang saya tanyakan ke Bapak, apakah proses tersebut melawan hukum atau tidak? Karena Nopi berpendapat secara pribadi itu katanya melawan hukum, melanggar undang-undang. Ketakutan dong Agus, akhirnya ditransfer padahal dari rekening pribadinya. Atau itu bisa dikategorikan charity juga, Pak? Pemberian secara langsung. Kalau ke rekeningnya Agus ya berarti charity. Charity ya. Dan nah itu makanya saya bukan orang hukum. Iya. Tapi kalau menurut saya gitu ya, itu seharusnya ada deal tertentu. Ketika nggak ada perjanjian, ya itu kita juga nggak bisa melakukan sepihak gitu ya. Tidak ada di situ, Pak, karena Agus secara pribadi menyampaikan tidak ada perjanjian apa-apa kok.
Jadi saya langsung menyiapkan rekening pribadi saya dan ditransfer di situ. Tidak ada perjanjian harus melalui yayasan atau melalui apa, nggak ada. Di videonya juga diulang kata-kata Agus menyampaikan, Dan saya juga nggak tidak ada keterangan buat apa itu uang yang diberikan ke Agus. saya pikir itu kan ada awalnya. Ya, ada awalnya. Jadi kenapa pihak yayasan ini memberikan bantuan ke Agus, pasti ada awalnya. Apakah awalnya itu diawali dengan Gus, kamu saya bantu untuk mencarikan donasi, tapi kita lakukan ini 1, 2, 3, 4 tahapan gitu, misalnya gitu. Kalau nggak dilakukan itu, ya berarti nggak ada ini dong, nggak ada ikatan, nggak ada ikatan gitu. Berarti ini murni pemberian dana dari masyarakat melalui media sosial secara langsung, Kalau Pak, ya? tidak ada deal, Dan itu bentuknya charity, artinya pemberian secara sukarela tanpa melibatkan yayasan ataupun melalui pemerintahan, ya. ya. Dan itu sah-sah saja, Pak, ya. Nah, itu masuk kategori menurut Bapak sedekah atau hibah atau apa, Pak? Bantuan itu seseorang, ini kan kalau kita lihat kan bantuan ekonomi ya. Iya. Karena bantuan itu bisa bantuan ide, bantuan tenaga, bantuan uang, material dan sebagainya. Betul. Termasuk fasilitator itu kan berarti memberikan bantuan ide dan tenaganya gitu ya. Nah, kemudian seseorang memberikan bantuan kepada Agus itu, ya berarti ya kita tanyain aja sama donaturnya. Iya. Kamu ngasih ke Agus ikhlas nggak? Kalau Kalau nggak melalui ikhlas, kembaliin. Gitu. Kalau kita lihat melalui Permensosnya itu kan masuk kategori Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 ya tentang penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. Ya kan di situ kan larangannya juga disebut ketika dipakai untuk kepentingan radikalisme, terorisme. Ya tapi ini kan enggak. Nah, kisruhnya cuma satu, Pak. Agus tidak memakai untuk berobat sepenuhnya, tapi untuk kepentingan keluarganya. Menurut Nopi itu tidak boleh, tapi menurut aturan nggak jadi masalah karena tidak ada aturan tertulis atau perjanjian sebelumnya tidak boleh untuk kepentingan keluarga. Nah, saya jelaskan sedikit dasar hukum itu di pasal 1666 KUH Perdata, Pak, dijelaskan bahwa hibah itu menurut saya masuk kategori hibah ya, pemberian secara cuma-cuma atau secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali. Jadi kalau ada donatur ingin tarik kembali uangnya, cek pasal 1666 di KUH Perdata. Tidak dapat dikembalikan kembali dan di situ juga tidak dijelaskan akadnya untuk apa. Karena berhubungan dengan pengobatan ada poin-poin yang lain lagi, misalnya untuk keluarganya, misalnya untuk transportasi kemana-mana, itu nggak bisa dipisahkan gitu. Kemudian ada bentuk sedekah yang Bapak ceritakan tadi, itu diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Agama, Pak. Sedekah juga pemberian secara sukarela atau secara cuma-cuma, tapi dengan harapan mengharap ridho Allah gitu, Pak. Jadi kesimpulan Bapak tadi jelas, Pak. Kalau menurut saya ini awalnya apa sih dia mau membantu Agus, gitu aja kalau saya ya. Kalau memang di situ saya membantu kamu buat mengobatin mata nih ya, gitu ya, seharusnya itu yang dilakukan. Iya, tapi ketika ada kan Agus nggak cerita dia punya masalah selain matanya, masalah ekonomi, masalah utang dan sebagainya gitu ya. Utamanya kan mata, utamanya ngobatin mata gitu. Kalau menurut saya ini bisa apa dimusyawarahkan lah kayak gitu ya, dimusyawarahkan. Saya mohon maaf misalnya Agus karena ini kepakai untuk ini. Berarti yang di luar ini ya memang Agus ini kan merupakan rentetan dari masalah yang dia punya gitu ya. Dia ingin menyelesaikan semua masalah dan donatur itu pasti mikirnya ini Gus saya bantu kamu untuk ngobatin mata gitu ya. Masalah dia si Agus memakai untuk yang lain-lain itu memang fokusnya ke mata dulu. Iya, Hairudin gitu. betul. Memang kita lihat niat bagus Nopi ini melalui yayasannya kita apresiasi. Artinya apapun yang tujuannya baik, apalagi kepentingan sosial kita apresiasi. Cuman yang jadi masalah secara hukum ketika dia bilang ke Agus bahwa uangnya itu harus kamu kirim ke yayasan saya karena untuk kepentingan mata bukan untuk kepentingan yang lain.
padahal itu masuk ke rekening pribadi Agus. Disitulah ada perbedaan pendapat. Tapi belakangan kita dengar informasinya bahwa uangnya mau diberikan ke Agus hari ini ya. Ada preskon. Hari Jumat. Hari Jumat mau pertemuan untuk pemberian. Tapi terlepas dari itu proses hukum sedang berjalan di unit di Subdit Renakta di Polda Metro Jaya. Ini kan berarti proses pidana atau perdata kayak gini? Pidana, Pak. Ada konteks pro justisia, proses secara hukumnya ini. Karena seharusnya ini kan charity, Pak. Seperti kesimpulan Bapak tadi juga, uang masuk ke dana pribadi Agus, tapi diminta kembali oleh Nopi selaku pemilik yayasan. Nah, jadi memang di situ terlepas dari Nopi tidak punya niat buruk di situ karena ingin mengelola murni untuk pengobatan, tapi di satu sisi secara hukum dia sudah meminta uang pribadi Agus yang terserah Agus mau pakai buat apa, kecuali bukan untuk kepentingan yang dibilang tadi, Pak ya, terorisme, radikalisme dan lain-lain, atau untuk kepentingan melawan hukum. Waktu yayasan itu mensosialisasikan kasus Agus, dia meminta donasi kepada masyarakat untuk apa? Kalau secara tegas tidak disampaikan, hanya menyampaikan untuk kepentingan pengobatan Agus. Iya. Nopi dari awal ingin membantu Agus dan memviralkan, itu kita hargai. Ya. Tapi yang salah menurut saya ketika uang yang sudah masuk ke rekening Agus secara pribadi ditarik kembali ke rekening yayasan, dan ketika diminta kembali dengan berbagai alasan tidak mau diambil, tidak mau diberikan. Saya melihatnya ini kayaknya awalnya yang harus kita ungkapkan gitu. Awalnya tidak ada perjanjian itu aja. Ya. Kalau ada perjanjian pembicaraan antara Agus dengan yayasan itu, kamu harus menggunakan untuk mata gitu ya. Agus memakai untuk ini, berarti kan sudah terjadi miskomunikasi. Malahan sebaliknya Pak, Agus yang mau dilaporkan atas dasar penggelapan uang dana donasi. Uang udah masuk ke rekening pribadinya dia. Kan terlalu lucu. Nggak tahu pakai unsur apa untuk masuk ke dugaan tindak pidananya. Nggak setajam itu harusnya ya. Nggak setajam itu harusnya. Ini semua bisa diselesaikan kok kayak gitu ya. Iya. Seharusnya pidana juga enggak kalau menurut saya. Seharusnya seperti itu, seandainya dikembalikan lagi uangnya gitu loh Pak. Ini udah kalau itu urusan hukum. Iya. Saya keluar dari situ. Ini saya bicara dari profesi saya aja gitu, profesional gitu. Hibah itu pemberian kepada seseorang dalam keadaan darurat atau emergensi. Tidak perlu dikembalikan lagi uangnya. Tapi ada pertanggungjawabannya. Itu digunakan untuk apa gitu. Tapi tadi sudah jelas ya Pak, kalau berhubungan dengan penyelenggaraan open donasi seperti ini harus izin ke setiap dinas sosial yang ada di pemerintahan kabupaten kota ya. Nah, dalam hal ini Nopi tidak ada, karena gini, tidak pernah mengajukan izin seperti apa Pak? Saya nggak tahu ya. Maksudnya ketika tidak mengajukan izin ke dinas sosial terkait atau di daerahnya, terus jadinya seperti apa Pak? Atau sanksinya apa? Kan saya bilang ya, setiap daerah punya kebijakan masing-masing. Ya. Kalau di daerah Bapak nih sanksinya apa? Seandainya nggak melapor terkait penggalangan. Kita cabut izinnya. Oh, jadi bisa sampai cabut izin? Bisa. Jadi karena untuk pengumpulan uang itu bisa aja dilakukan pada saat dia selesai mendirikan, dia punya TDY dan IKN, tanda daftar yayasan. Ketika dia mendirikan yayasan, izin kegiatannya itu kegiatannya terkait apa? Sosial, misalnya anak berarti LKSA namanya, lembaga kesehatan sosial anak. Untuk lansia yayasan lansia gitu ya. Jadi kalau PUB untuk pengumpulan ini mungkin di dalam akta notarisnya ada di situ ya. Dia itu punya kegiatan untuk mengumpulkan uang. Ya. Tapi kalau untuk pengumpulan uang memang punya aturan sendiri. Dia harus mohon izin, minta izin kepada instansi setempat gitu. Ini kan bentuknya yayasan Pak ya. Berarti dari pihak dinas sosial atau kementerian sosial berhak memberi sanksi seandainya terjadi pelanggaran terkait open donasi ini ya.
Artinya ini tanpa mengurangi niat baik daripada Tenopi ya untuk kepentingan sosialnya ya. Tapi di sisi yang lain prosedural juga harus dipenuhi Pak gitu Pak ya. Jadi berhubungan dengan yayasan ini terakhir Pak, berhubungan dengan yayasan ini seharusnya diatur dalam undang-undang apa ya? Ya undang-undang berhubungan dengan yayasan ya. Jadi cukup Pak dari saya. Apa dari rekan-rekan ada yang bertanya? Ada yang disampaikan? Udah mewakili dari pertanyaannya ya. Udah cukup Pak. Oke ya. Iya saya juga saya kan bicara ini tanpa melihat ini yang ada di otak saya nih ya.